Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana pada minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-5 dengan topik Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adapun submateri kita pada hari ini adalah yang pertama, Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila atau hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nah Ananda, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Jadi artinya bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pedoman itu juga bisa diartikan sebagai petunjuk atau panduan. Oke. Nah, hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dasar itu tadi adalah pedoman atau petunjuk atau panduan. Oke, kalau kayak tombol handphone itu apa namanya? Bukan kalau tombol handphone yang zaman dulu itu kayak navigasi ya. Oke, panduan yang akan membantu kita untuk kemana-mana gitu kan. Tapi kalau misalnya itu kalau untuk smartphone sekarang itu seperti buku petunjuk. Jadi kalau kita mau beli handphone, kita nggak tahu cara mengoperasikan handphone ini kan ya. Nah, kemudian kita melihat pada buku petunjuknya. Nah, jadi Pancasila itu merupakan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini merupakan dasar ketika kita hidup bernegara. Dasar itu adalah landasan atau pondasi. Pondasi dia dalam kehidupan bernegara. Jadi kalau tidak ada pondasinya, tidak kuat, maka negara ini tidak akan bertahan lama. Tapi kalau pondasinya itu kokoh, kita jaga, kita rawat, gitu, maka negara ini itu bisa bertahan lama. Jadi seperti rumah ya, rumah itu punya pondasi. Kalau pondasinya bagus, kokoh, ya kan, apalagi ditambah dengan perawatan, maka rumah itu akan berdiri dalam jangka waktu yang lama. Jadi negara ini seolah-olah juga dia adalah sebuah rumah. Jadi dia juga punya dasar, punya landasan. Nah, apakah ini berarti bahwa negara itu bisa saja lenyap? Bisa. Itu hal yang sangat mungkin terjadi kalau dasar negara ini tidak kita jaga dengan baik. Nah, kemudian makna Pancasila ini sebagai dasar negara, itu dia tadi yang saya jelaskan, dia menjadi landasan, menjadi fondasi utama, kemudian menjadi titik acuan bagi bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Nah, kemudian dengan demikian itu dapat disimpulkan penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Artinya penyelenggaraan negaranya berlandaskan Pancasila, lembaga-lembaga negaranya, masyarakatnya yang hidup di dalam negara tersebut juga harus melandaskan kehidupannya kepada ideologi. Kalau negara Indonesia berarti melandaskan kehidupannya kepada ideologi kita Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini memang memiliki peran yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya, 1 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Hal tersebut dipilih karena memang pada 1 Juni 1945 itu Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, kemudian rumusan Pancasila itulah yang kemudian dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia oleh BPUPKI.
Kita masuk kepada Pancasila sebagai budaya bangsa. Oke, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu adalah segala sesuatu yang lahir dari kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang. Oke, nah cuman kalau kita pribadi kan sebagai individu ketika kita melakukan segala sesuatu secara berulang-ulang, maka itu disebut dengan kebiasaan. Nah, budaya itu juga merupakan kebiasaan tetapi bukan kebiasaan individu, akan tetapi adalah kebiasaan dari masyarakat. Oke, kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah budaya. Oke. Nah, jadi terdapat berbagai macam pengertian, kedudukan, dan fungsi Pancasila yang memang masing-masing itu harus dipahami sesuai dengan konteks, hubungan, dan sebab akibatnya. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara RI, dan masih banyak kedudukan dan fungsi Pancasila lainnya itu merupakan budaya dari bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu menjadi budaya kita. Oke, Pancasila sebagai dasar negara, ya kemudian dia juga menjadi dasar negara itu menjadi budaya dari masyarakat Indonesia. Jadi kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri, namun bila dikelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan fungsi pokok Pancasila. Apa yang menjadi fungsi pokok Pancasila? Itu ada dua. Yang pertama sebagai dasar negara, kemudian yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, kemudian juga Pancasila juga merupakan dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara. Nah, jadi Pancasila ini sebagaimana yang kita pahami, yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa Pancasila itu bukan terbentuk secara mendadak. Oke, serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana ideologi lain di dunia. Kata kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Jadi maksud saya begini tadi, jadi Pancasila itu dia tidak terbentuk secara mendadak, tetapi dia lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang kemudian menjadi yang kita kenal dengan istilah budaya. Nah, jadi kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, itu adalah budaya. Nah, kata budaya itu adalah bentuk jamak dari budi yang berarti budidaya. Oke, membudidayakan, menjaga, yang berarti daya dari budi, sehingga dibedakan antara budaya yang berarti daya dan budi yang berupa cipta atau menciptakan, merasakan, kayak adanya cipta, adanya rasa, adanya karsa, dengan kebudayaan yang berarti hasil dari cipta, hasil dari rasa, dan hasil dari karsanya manusia. Sehingga memang secara luas dapat diambil pengertian bahwa kebudayaan itu adalah segala hal yang dihasilkan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki akal. Oke, nah kalau dilihat dari wujud kebudayaan itu, dia berupa suatu yang sifatnya adalah kompleks atau gagasan. Gagasan itu sama dengan ide-ide juga atau pikiran manusia. Oke, dari mana asal budaya itu? Itu dari manusia, dari pikiran, dari ide, dari gagasan. Oke, nah jadi hasil kebudayaan ini merupakan nilai. Ketika sudah muncul ada hasil dari kebudayaan itu, kemudian muncul nilai. Jadi dihayati dan dimengerti oleh manusia. Misalnya ada ideologi itu lahir dari pemikiran bangsa, pemikiran masyarakat. Kalau kita bicara tentang kebudayaan negara, maka kita mengambil dasar bahwa ideologi itu berasal dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat yang hidup dalam suatu negara itu, dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dari kemudian dituangkan ke dalam pikiran. Oke, kemudian bisa juga kebudayaan itu berupa etika. Etika itu seperti aturan-aturan kita dalam bersikap, dalam bertingkah laku. Oke, kemudian ada lagi estetika atau keindahan.
Kemudian hasil pikiran manusia itu seperti logika, matematika, aritmatika, geometrika, norma, kaidah, dan lain-lain sebagainya. Termasuk di dalamnya di sana adalah ideologi. Jadi dalam hubungannya dengan nilai-nilai agama, kebudayaan yang berupa nilai ini juga berasal dari nilai-nilai keagamaan. Karena memang agama merupakan pandangan hidup manusia dan merupakan pedoman hidup manusia. Kemudian wujud lain yaitu aktivitas manusia dalam masyarakat itu saling berinteraksi sehingga terwujud suatu sistem sosial. Oke, kemudian wujud lainnya adalah bentuk-bentuk budaya secara fisik yang dikenal dengan bentuk bangunan, misalnya seperti di Sumatera Barat ya, budayanya yang secara fisik yang bisa kita lihat, kantor-kantor instansi pemerintahnya itu rata-rata itu bergonjong. Kenapa? Karena memang berasal dari rumah tradisional Minangkabau, itu atapnya itu bergonjong ya kan. Kemudian bangunan tempat-tempat ibadah kan juga punya budaya yang berbeda-beda, artinya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau misalnya masjid itu rata-rata itu pakai kubah gitu ya, ada lambang bulan dan bintang. Kemudian kalau kayak gereja gitu kan ada tanda salib. Nah itu kan juga merupakan wujud atau bentuk-bentuk fisik dari budaya. Kemudian gapura atau menara, ada peninggalan-peninggalan bertulis dan lain sebagainya seperti prasasti-prasasti. Ya kan, kalau di Minangkabau itu seperti batu batikam, batu basure, kemudian karya-karya pustaka itu juga wujud nyata dari budaya. Kemudian ada karya seni, ada bahasa ini juga budaya kan. Masing-masing daerah kan setidaknya kalau Sumatera Barat bahasanya bahasa Minang oke, tapi logatnya kan beda-beda juga. Nah itu tergantung kepada budaya dari daerah masing-masing. Kemudian pakaian serta benda-benda budaya yang lainnya. Nah, jadi memang budaya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, bukan masyarakat di suatu daerah, suatu komunitas atau suatu kelompok. Itu yang disebut dengan budaya. Nah, Pancasila juga merupakan budaya dari bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara kita, artinya apapun yang kita lakukan itu mengembalikan kepada dasar negara tadi, Pancasila. Kemudian pandangan hidup kita juga mendasarkan pada Pancasila. Kemudian filsafat kita ketika kita mau menyusun suatu peraturan perundang-undangan gitu kan, kita lihat apa yang menjadi landasan berpikir kita. Nah itu juga Pancasila. Kemudian landasan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari bertentangan nggak kira-kira dengan Pancasila. Nah itu maksudnya bahwa Pancasila itu merupakan budaya dari bangsa Indonesia. Nah karena dia merupakan budaya, kenapa kok bisa sih matching Pancasila ini dengan masyarakat Indonesia? Karena memang Pancasila ini kita ambil dari diri, bukan kita ya, tapi diambil oleh para founding father dari diri bangsa Indonesia sendiri. Oke, ini wujud dari sistem budaya secara sistematik ya. Sistematik itu artinya yang struktur, yang tersusun. Jadi wujudnya budaya ini itu adalah ada yang dikenal dengan sistem nilai, kemudian sistem sosial. Jadi budaya ini dia bisa menjadi sebuah budaya itu karena ada masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, nggak ada budaya. Oke, nah kemudian budaya ini juga bisa menjadi bernilai. Budaya ini bisa menjadi bernilai ketika itu diakui oleh masyarakat. Kalau nggak diakui oleh masyarakat itu nggak ada nilainya. Oke, nah Pancasila ini adalah yang diambil dari diri bangsa Indonesia ya, dan diakui juga oleh masyarakat Indonesia, sehingga memang Pancasila ini memiliki nilai. Oke, kita lanjut. Secara kausalitas atau hubungan sebab akibat, asal mula Pancasila itu dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah asal mula langsung. Nah, jadi pengertian asal mula Pancasila ini secara filsafat
dibedakan atas 4 macam. Ada kausa materialis, ada kausa formalis, ada kausa efisiensi, dan ada kausa finalis. Nah, teori kausalitas ini itu dikembangkan oleh Aristoteles. Asal mula Pancasila atau asal mula langsung dari Pancasila ini berkaitan dengan asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dari mana Pancasila itu diambil? Dari pemikiran. Pemikiran siapa? Pemikiran bangsa Indonesia. Apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, itu kemudian diambil, menjelang proklamasi. Kemudian dirumuskan dia oleh pendiri negara, dalam sidang BPUPKI. Ya, sidang BPUPKI ini kemudian merumuskan Pancasila sampai kepada pengesahannya. Itu adalah asal mula langsung. Jadi Pancasila ini secara asal mula langsung diambil dari diri bangsa Indonesia sendiri, kemudian dikristalkan ke dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Itu disebut dengan asal mula langsung. Kemudian asal mula langsung ini dibedakan atas asal mula bahan atau kausa materialis. Itu adalah bangsa Indonesia ini adalah asal dari nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ini dari bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilainya merupakan unsur-unsur yang digali dari bangsa Indonesia. Ada nilai adat istiadat di dalamnya, nilai kebiasaan masyarakat ya, dan istiadat kebudayaan ya. Kemudian ada diambil dari norma-norma agamanya, karena memang masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang religius. Kemudian diambil dari pokoknya segala sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, dalam artian ini Pancasila itu merupakan local wisdom. Artinya Pancasila ini adalah kebudayaan lokal kita, kebudayaan lokal bangsa Indonesia. Itu adalah materialis, artinya materi atau bahan dari Pancasila ini diambil dari mana? Itulah dia diambil dari diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian setelah Pancasila ini diambil dari diri bangsa Indonesia sendiri, kemudian dibentuk dia dalam undang-undang atau dirumuskan dia dalam undang-undang. Artinya memiliki legal formal dia. Itu yang disebut dengan kemudian kausa formalis. Jadi materinya diambil dari diri bangsa Indonesia sendiri, kemudian diformalkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berikutnya efisiensi. Nah, efisiensi itu apa? Nah, jadi kan awalnya Pancasila ini efisiensi ini mirip-mirip sebenarnya dengan kausa formalis tadi, cuman ini lebih kepada kegunaannya, efektivitasnya. Jadi supaya dia bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia, maka dia dijadikan sebagai atau dilegalkan di legal formal tadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar dia sah sebagai suatu peraturan. Kemudian berikutnya itu adalah asal mula tujuan atau finalis. Itu dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Kita lanjut. Bangsa Indonesia ini berpancasila dalam 3 azas. Bahwa unsur-unsur Pancasila itu sebelum disahkan secara yuridis menjadi dasar filsafat negara sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai azas-azas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas. Itu disebut dengan Pancasila memiliki azas kebudayaan. Kemudian unsur-unsurnya diambil dari nilai-nilai religius juga. Artinya Pancasila memiliki azas religius, kemudian diolah, dibahas, dirumuskan. Kemudian pada akhirnya dia menjadi dasar negara. Nah, itu merupakan Pancasila secara azas kenegaraan. Kita masuk kepada asal mula tidak langsung. Jadi secara kausalitas asal mula tidak langsung itu adalah asal mula sebelum proklamasi dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, muncul nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu telah tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, terkandung dalam pandangan hidup sebelum membentuk negara. Ada nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai
nilai religius. Jadi hakikat nilai asal mula tidak langsung ini, Pancasila itu hakikatnya dari diri bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain dari perkataan bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Kita lihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu bersumber pada budaya dan nilai-nilai religius. Ya kan, masyarakat Indonesia ini dia memiliki nilai-nilai religius di dalam dirinya. Nah, kemudian nilai religius itu menjadi suatu kebudayaan. Nah, jadi Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa terkandung di dalam konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang memang dianggap baik. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu merupakan kristalisasi. Kristalisasi itu dibekukan gitu loh, diformalkan dalam nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup itu berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakatnya. Oke, kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sebagai dasar negara itu mempunyai implikasi bahwa Pancasila itu terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai negara. Jadi cita-cita hukum tersebut kemudian terangkum di dalam 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yang sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu negara persatuan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian keadilan sosial, itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedaulatan rakyat, itu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan azas kerakyatan. Kemudian ketuhanan dan kemanusiaan, itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pembukaan ini adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita-cita mahal. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum di Indonesia. Jadi karena dia merupakan tertib hukum tertinggi juga lah, maka pembukaan ini kan tidak boleh dirubah. Boleh mengamandemen Undang Dasar, tetapi tidak boleh mengamandemen pembukaan Undang Dasar 1945. Oke, pembukaan Undang Dasar 1945 bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 11 nomor 7 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi dengan demikian memang Pancasila itu secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Jadi memang pembukaan dan Pancasila itu memiliki hubungan yang timbal balik. Kemudian hubungannya itu apa sih sebenarnya? Bentuk hubungannya itu ada yang hubungan yang kita kenal dengan hubungan secara formal, itu adalah dengan dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Pancasila memiliki memiliki dasar hukum juga. Maka Pancasila itu memperoleh kedudukan sebagai hukum positif. Hukum positif ini maksudnya adalah hukum yang berlaku sekarang atau yang saat ini berlaku. Nah, dengan demikian tata kehidupan bernegara itu tidak hanya bertopang pada azas-azas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan seluruh azas yang melekat padanya, yaitu perpaduan azas ada kultural, budaya, religius, azas kenegaraan, agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi Pancasila itu secara formal disimpulkan bahwa dia ada dalam rumusan Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pembukaan alinea 4. Kemudian yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Oke. Nah, dengan demikian pembukaan itu berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang Dasar, juga merupakan memiliki eksistensi dan kedudukan hukumnya sendiri yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan itu intinya adalah tidak tergantung pada batang tubuh dan bahkan sebagai sumbernya.
Kemudian bahwa Pancasila dengan demikian itu dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau dikenal dengan istilah Stat Fundamental Norom. Kemudian juga Pancasila itu memiliki kedudukan yang kuat yang tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Indonesia. Dengan demikian kedudukan formal yuridis dalam pembukaan sehingga baik rumusan maupun yurisdiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita lihat secara material. Bila kita kembali ke proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka secara kronologi, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar negara, dasar filsafat Pancasila, baru kemudian. Dasar filsafat negara dulu, baru kemudian pembukaan. Jadi setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Kemudian tersusunlah Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Nah, selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan, Undang-Undang Dasar 45 dia juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Maka secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara yang fundamental itu adalah Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini mengandung pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan hukum moral sebagai atau yang bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, itu Pancasila, yang kemudian dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal. Nah, hubungan ini bersifat kasual yang mengandung arti penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan bersifat organis yang berartikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Pancasila ini dengan pembukaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh, yaitu adalah adanya persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemudian ketuhanan yang Maha Esa yang juga dijabarkan ke dalam batang tubuh. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu di materi kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.